Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Dimas Pradipta dapat kembali hadir menjumpai Anda semuanya dalam acara podcast singkat Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait hikmah pandemi COVID-19. Untuk itu telah hadir bersama kita semuanya di sini yaitu Bapak Edi Purwanto STRGZ. Beliau ini merupakan ahli gizi atau nutrisionis di instalasi gizi RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai langsung Pak Edi ya. Seperti kita ketahui Pak Edi, kalau misalnya pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun. Kalau untuk Ramadan ini sudah melewati hampir 3 kali Ramadan ini Pak Edi ya. Selama berlangsungnya pandemi ini pasti mengakibatkan perubahan terhadap kehidupan kita atau aktivitas kita sehari-hari begitu Pak Edi. Nah, sebagai seorang muslim, bagaimana kita harus menyikapi pandemi ini sebenarnya Pak Edi? Ya, baik Mas Bayu. Pertama yang harus kita sikapi ya kita sebagai seorang mukmin Mas Bayu ya. Iya. Jadi kita harus meyakini bahwa apapun yang terjadi ya itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk virus corona ini ya yang sudah mewabah kurang lebih 3 tahun ini Mas Bayu. Iya. Itu merupakan salah satu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai makhluknya itu sebenarnya harus bersikap bagaimana untuk mengambil hikmah dari pandemi ini sendiri begitu Pak Edi. Hikmah yang kita ambil dari adanya pandemi ini menurut saya ada 2 hal pokok Mas Bayu ya. Pertama kaitannya dengan hablum minallah ya. Ini merupakan peringatan kepada kita ya sebagai seorang muslim terutama untuk kita menyadari akan dosa dan kesalahan kita. Jadi dengan ini Allah memperingatkan kepada kita supaya kita segera bertaubat. Dan momennya pas ini Mas Bayu, bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan gitu ya. Bulan penuh ampunan, bulan maghfirah ya. Jadi ini momen-momen yang pas untuk kita bertaubat meskipun tidak harus menunggu bulan Ramadan ya Mas Bayu. Iya. Cuman ini Allah janjikan adalah bulan-bulan yang penuh ampunan ya. Jadi saat ini di momen-momen bulan Ramadan ini maka kita gunakan untuk banyak bertaubat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya pandemi ini segera berakhir. Kemudian yang kedua, ini bisa juga merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sebagai seorang muslim ya sebagai seorang mukmin ini mampu atau bersabar dengan cobaan-cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan kita kan gitu ya. Sebagaimana ya Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwanakum minal khaufi wal jub wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi itu salah satu motivasi kita, salah satu panduan kita dalam menghadapi pandemi ini, kalau itu memang cobaan dari Allah Subhanahu wa taala Mas Bayu. Masya Allah, maha besar Allah, sungguh luar biasa yang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar Mas Bayu, sebagaimana yang Allah perintahkan ya, infiru ilallah ya, jadi kembalilah kepada Allah ya. Itu beberapa hikmah ya atau ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari adanya pandemi ini. Berarti itu tadi ya Pak dia hablum minallah tadi, ibrah tadi gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui juga Pak Edi, bahwa dari pemerintah pun juga sudah melakukan beberapa langkah, langkah-langkah pembatasan terhadap aktivitas kita sehari-hari gitu ya. Seperti mulai dari PSBB, PPKM, sampai juga program vaksinasi. Dari kegiatan-kegiatan itu atau program-program itu pasti kan juga berdampak kepada kita gitu kan. Hikmah yang bisa kita ambil itu seperti apa? Hikmah yang kedua tentunya Mas Bayu. Jadi kalau kita tadi sudah membahas tentang hikmah yang pertama yang terkait dengan hablum minallah ya. Bagaimana kita harus mendekatkan diri kepada Allah, kita harus banyak bertaubat. Jadi kalau terkait dengan PPKM ini kita mengambil ibrah atau hikmah dari sisi hablum minannasnya Mas Bayu ya. Hubungan sesama manusia ya. Jadi kita dengan adanya pandemi ini begitu pentingnya menyadari kalau kita ini makhluk sosial Mas Bayu ya. Kita perlu berinteraksi ya, kita perlu bersilaturahim ya dengan sesama muslim terutama ya. Tapi dengan adanya pandemi ini begitu banyak pembatasan ya, sehingga
dari sini kita akan merasakan begitu pentingnya ya ternyata kita menjalin silaturahim gitu ya. Dengan adanya pandemi ini akan menemukan kreativitas baru ya, berupa teknologi baru ya, yang digunakan untuk interaksi sesama manusia ya, tapi aman dari sisi gangguan virus corona tadi ya. Jadi seperti itu salah satu hikmah pertama dari hablum minannasnya. Berarti kan walaupun demikian nanti kita akan lebih akrab dengan teknologi, Pak, gitu. Ya, nah, hal yang demikian ini apakah kedepannya juga baik gitu, Pak? Jadi semua hal atau apapun yang kita lakukan itu yang harus kita ingat ada plus minusnya, Mas Bayu ya. Jadi terkait dengan ini, sisi positifnya dengan adanya pembatasan kegiatan sosial masyarakat ya. Bagaimana? Salah satu contohnya yang mungkin orang tua yang selama ini bekerja ya di kantor mulai pagi sampai sore ya, jarang bertemu anaknya ya. Dengan adanya pandemi ini ada sisi positifnya ya, yaitu waktu mereka untuk berkumpul dengan keluarga itu lebih banyak. Ya, contohnya bapaknya mungkin yang selama ini tidak bisa mendampingi putra-putrinya belajar, selama pandemi ini bisa lebih banyak waktunya untuk mendampingi putra-putrinya belajar ya, mengajak sholat berjamaah ya, kemudian bisa juga mengajak keluarganya untuk mengaji atau tadarus bersama ya. Itu salah satu sisi positif dari adanya pandemi ini ya, dari sisi lingkungan keluarga. Baik Pak Edi, itu tadi kan mungkin dari sisi keluarga begitu ya, misalnya skupnya lebih kecil gitu, jadi mendekatkan atau mengakrabkan keluarga gitu, dari orang tua ke anak, begitu juga sebaliknya. Nah, kalau mungkin kita lihat hablum minannas itu yang secara lebih luasnya begitu, jadi secara untuknya interaksi masyarakat begitu, mungkin sisi positif yang bisa diambil bagaimana terkait mungkin ada pembatasan itu tadi begitu Pak Edi? Ya. Jadi kita coba untuk ambil sisi positifnya dari lingkungan lebih luas lagi ya di masyarakat kita, bahwa dengan adanya pandemi ini ada beberapa hikmah ya atau nilai positif atau sisi positif yang dapat kita ambil Mas Bayu ya. Ya, kita tahu bahwa penularan virus COVID-19 ini adalah salah satunya lewat bisa dengan dari orang ke orang ya, dengan menyentuh benda yang tersentuh atau terpapar oleh virus corona, sehingga salah satu pencegahannya adalah dengan kita sering-sering mencuci tangan dengan sabun terutama ya. Ya, dengan adanya seperti ini membiasakan kepada masyarakat kita untuk kesadaran masyarakat terkait dengan kebersihan itu meningkat. Dan ini sebetulnya sudah 1500 tahun yang lalu Rasulullah contohkan ya. Bahkan Rasulullah mengatakan an-nadhafatu minal iman ya, jadi kebersihan itu bagian dari iman. Dan ini Islam sudah mengajarkan sekali ya. Jadi tidak hanya saat pandemi saja, tapi sudah 1,5 abad yang lalu Rasulullah contohkan ya tentang kebersihan ini. Kita lihat di mana-mana ada tempat cuci tangan ya, di kantor-kantor, di mall ya, di mana-mana ya. Jadi ini meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan ya, terutama mencuci tangan. Itu salah satu hikmah yang pertama. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin tadi disebutkan yang pertama, mungkin yang selanjutnya yang kedua ada lagi Pak Edi. Dengan adanya pandemi ini ternyata solidaritas ya, sosial masyarakat itu meningkat ya. Kenapa meningkat ya? Karena kita tahu kalau orang yang sudah terpapar virus corona dinyatakan positif ya virus corona, mereka kan harus isolasi ya. Isolasi jelas dengan isolasi yang kurang lebih 10 hari minimal ya. Kebutuhan pokok mereka terutama makan minum kan harus tersedia ya. Dan ini yang mendorong masyarakat sekitarnya, tetangga-tetangganya untuk memberikan suplai makanan ya kepada orang yang isolasi tadi ya. Intinya dengan adanya pandemi ini solidaritas, kepedulian sosial kita meningkat dari sisi hablum minannasnya, dari hubungan antar sama manusia ya. Jadi itu bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah ya, bulan pendidikan, mendidik kita untuk supaya berjiwa sosial tinggi ya. Dengan berjiwa sosial tinggi masih dijanjikan Allah dengan balasan yang berlipat ganda ya, lebih dari bulan-bulan yang lainnya. Ya. Baik, berarti ternyata banyak sekali nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari pandemi ini Pak ya. Dari yang pertama itu adalah hablum minallah terlebih dahulu, ibrohnya bahwa kita itu mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk segera bertobat gitu ya. Kemudian yang kedua, menjadikan ini sebuah cobaan menjadikan kita menjadi lebih bersabar bersabar gitu untuk hablum minallahnya. Kemudian yang hablum minannas sendiri juga ada ternyata. Yang pertama bisa mendekatkan kita terhadap keluarga kita. Jadi
keakraban dari orang tua ke anak, kemudian anak ke orang tua itu menjadi lebih erat begitu. Yang kedua, kita lebih mampu menggunakan teknologi gitu ya. Memang secara tidak langsung dipaksa dengan ya. teknologi ya. Iya, jadi akrab dengan teknologi gitu. Selanjutnya di lingkungan masyarakat juga ada. Yang pertama, kita lebih perhatian gitu ya, lebih perhatian terhadap kebersihan kita, kebersihan diri sendiri, yang juga mempengaruhi kebersihan lingkungan sekitar kita gitu, dengan rajin mencuci tangan atau mungkin protokol kesehatan, menggunakan masker dan lain sebagainya begitu. Kemudian yang terakhir tadi, menumbuhkan solidaritas sosial terhadap sesama, dengan contohnya memberikan bantuan kepada yang sedang isolasi mandiri begitu ya, baik bantuan makanan atau mungkin kebutuhan yang lainnya. Begitu Pak Edi ya. Sungguh luar biasa sekali topik kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Edi atas waktunya dan juga informasinya. Sungguh sangat bermanfaat sekali bagi kami semuanya di sini. Dan sekian podcast singkat Ramadan pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan dengan kondisi yang jauh lebih baik. Sekian dari saya, Bayu Dimas Pradipta pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.